Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan kita nikmat rizki dan ilmu yang tidak terbatas. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan yang indah ini bertemu lagi dengan saya. Insya Allah ini menjadi satu kekuatan iman dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita tentang ilmu perbandingan agama. Masya Allah ya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat beriman, mungkin kita sudah tidak asing ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia seperti yang Louis Prasetyo katakan. Kedua, Yesuslah yang menyerahkan nyawanya supaya ia mati. Ingat ya, dia menyerahkan nyawanya supaya ia mati. Yesus menyerahkan nyawanya untuk dibunuh. Tunggu. Saya agak terganggu nih sama backgroundnya ya. Sama ya. Pakai batiknya sama nih warnanya. Saya pindah aja lah ya, biar enak dilihatnya ya. Nah, kan ini lebih enak dilihatnya ya. Jadi nggak keganggu sama backgroundnya. Alhamdulillah. Nah teman-teman, itulah. Jadi kita kembali lagi kepada topik. Begitu banyaknya orang-orang Kristen menganggap bahwa Yesus menebus dosa seluruh umat manusia. Dan itu saya nggak akan ganggu ya. Itu pemahaman mereka. Tetapi saya punya pendapat sendiri karena saya pernah menjadi mereka ya. Dan mereka belum pernah menjadi umat Islam. Masya Allah ya. Nah, ketika mulai ada pengetahuan ya dari Bible bahwa Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib, untuk menebus dosa umat manusia, ini sama sekali bertentangan dengan apa yang terjadi pada saat itu. Dari mana Louis Prasetyo mengetahui bahwa Yesus menyerahkan dirinya atau nyawanya untuk menebus dosa umat manusia? Apakah Yesus sendiri yang berkata bahwa aku datang untuk menebus dosa manusia? Kalau Yesus memang ingin menyerahkan nyawanya demi dosa-dosa umat manusia, demi segala kesalahan kita, Yesus tebus nanti, yang jadi pertanyaannya, nebusnya ke siapa? Bukankah Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi daging, seperti dalam rumus dalam Yohanes 1 ayat 1-14, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu rumus dari Yohanes 1-14, dan di ayat terakhirnya bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menurut teman-teman, bukankah ini ajaran pagan, mengorbankan nyawa orang lain agar kita selamat? Tapi tidak seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman teliti dalam beberapa ayat Bible, kalau Yesus memang ingin menyerahkan nyawanya, tentunya tidak mungkin ada acara atau kisah pengejaran kepada Yesus. Yesus dikejar-kejar nih. Oleh siapa dikejar-kejarnya? Oleh tentara Romawi, lalu dicari oleh orang-orang Farisi. Gak perlu kan Yesus lari ke Efraim, Yesus sembunyi di rumah salah satu muridnya, lalu Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah nggak ya? Kan Yesus ini Allah. Lalu malaikat Allah turun memberikan kekuatan kepada Yesus. Tunggu. Yesus kan Allah, maha kuasa, maha kuat. Malaikat datang untuk memberi kekuatan. Oh, itu sisi kemanusiaannya teman-teman. Ketika Yesus mati, Allahnya pergi ke surga, Yesus bangkit, Allah balik lagi. Inilah logika yang tidak pernah dipakai oleh Louis Prasetyo dan kawan-kawan. Jika memang Yesus menyerahkan nyawanya, lalu kenapa ayat-ayat ini menjadi penguat bahwa Yesus tidak menyerahkan nyawanya? Gak percaya ayatnya? Kita bacakan ya. Oke.
Oke, kita buka Matius 26 ya, ayat 4 dan 5. Kalau kata Luis Prasetyo seperti ini, ingat ya, dia menyerahkan nyawanya supaya ia mati. Berarti dia buta Alkitab ya, karena dia tidak membaca di dalam Matius 26 ayat 2, 3, 4, 5. Lalu dalam Markus 14 ayat 1 sampai 2, Lukas 22 ayat 1 sampai 2, dalam Yohanes 11 ayat 45 sampai 53. Dalam Matius 26 ini sangat jelas. Lihat, perhatikan Matius 26 ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan. Lihat, kalau Yesus menyerahkan nyawanya, tentu ayatnya seperti ini. Maka anak manusia akan menyerahkan dirinya untuk disalib, bukan diserahkan. Tentu kita sebagai orang Indonesia sudah paham arti-arti atau makna-makna bahasa Indonesia. Kata imbuhan di, imbuhan me, imbuhan kan, ya. Paham kan ya? Kita orang Indonesia ya. Anak manusia akan diserahkan untuk disalib. Akan diserahkan, lihat. Akan diserahkan, bukan akan menyerahkan. Bisa dipahami sampai sini? Masya Allah. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah. Minum Kalibek. Di ayat ketiganya, pada waktu itu berkumpullah imam-imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di sana, imam besar yang bernama Kayapas, dan mereka, perhatikan di sini, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Jadi perkataan Luis Prasetyo yang ini, ingat ya, dia menyerahkan nyawanya supaya ia mati. Bertentangan dengan ayat Bible dalam Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Jadi siapa yang mau membunuh Yesus? Tua-tua, imam-imam besar Yahudi dan orang-orang Farisi. Kurang. Kita buka lagi ayat yang lain ya. Dalam Markus 14 ayat 1 sampai 2. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan dimulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Ya, sebab mereka berkata, jangan pada hari perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Perhatikan ayatnya. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus dan membunuh Yesus. Jadi pernyataan Luis yang ini, ingat ya, dia menyerahkan nyawanya supaya ia mati. Dibantah sama Bible-nya sendiri. Wow, luar biasa kan? Inilah, kelihatan kan mana yang asal jeplak sama orang yang mencari dulu, baru memberikan pengajaran kepada orang-orang yang belum paham. Masya Allah ya. Kurang di sini. Kita lanjut lagi di ayat selanjutnya di dalam Lukas 22 ayat 1 sampai 2. Judul perikopnya jelas. Rencana untuk membunuh Yesus. Wow. Ayatnya, Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Sebab mereka takut kepada orang banyak. Jadi pernyataan Luis yang ini, ingat ya, dia menyerahkan nyawanya supaya ia mati. 3 kali Luis Prasetyo disekak oleh Alkitabnya sendiri. Kelihatan? Oke, lanjut teman-teman. Ayat terakhir di dalam Yohanes 11 ayat 45 sampai 53 ya. Tapi saya akan ambil beberapa ayat saja ya. Oke, dalam Yohanes 11 ayat 45, judul perikopnya adalah persepakatan untuk killing Jesus, membunuh Yesus. Jadi pernyataan Luis yang ini, ingat ya, dia menyerahkan nyawanya supaya ia mati. Dibantah lagi, disekak lagi sama Alkitabnya sendiri ya. Ayat 53, lihat ya. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia, yaitu Yesus Kristus. Karena itu Yesus tidak lampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun
ke sebuah kota yang bernama Efraim, ya, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Kita lanjut langsung ke ayat 57, teman-teman ya. Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka mendapat menangkap dia. Lihat, sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia. Berarti Yesus di mana? Berarti Yesus di mana? Seperti yang tadi saya bilang, kabur-kaburan Yesus sampai ke Efraim ya, terus diam di rumah muridnya. Artinya Yesus nggak mau ditangkap, nggak mau dibunuh. Sehingga singkat cerita, mereka sedang berkumpul bersama-sama. Yudas sedikit demi sedikit ya menyelinap pergi kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Farisi dan Yahudi itu bilang, lu kan muridnya Yesus. Santuy bos, aku bisa nih ngasih tahu di mana Yesus. Tapi apa yang mau kamu kasih sama aku? Imam-imam Yahudi dengan muka bengis dan muka liciknya ya, mereka mungkin ekspresi mukanya seperti ini. Anak ini mudah sekali dipengaruhi. Oke lah, kita akan bayar. Nah, mungkin seperti itu ya. Lalu Imam Farisi dan orang-orang Yahudi memberikan, oke lah, ya 30 dinar gimana? Lalu Yudas, oke, ya. Yudas mengambil uang itu, lalu di mana Yesus sembunyi? Aku tahu tempat persembunyiannya. Mari kita ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itulah Yesus berdoa. Di dalam Lukas diceritakan bahwa Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu malaikat turun untuk memberinya kekuatan. Disitulah Yesus merasa dirinya tuh penuh dengan ketakutan sehingga keringatnya katanya seperti butir-butir darah mengalir katanya. Wah, saking ketakutannya. Diberi kekuatan oleh malaikat. Bisa paham sampai sini? Ya, oke ya. Jadi paham ya sampai sini ya. Pernyataan Louis yang ini. Ingat ya, dia menyerahkan nyawanya supaya ia mati. Dibantah sendiri oleh Alkitabnya. Jadi kamu salah paham jika kamu bilang bahwa Yesus dibunuh oleh manusia. Dia tidak dibunuh, tetapi ia menyerahkan nyawanya untuk dibunuh. Tadi udah berapa kali Louis disekak? 4 kali ya sama Alkitabnya sendiri. Kita tambah lagi ya. Dalam Matius 27 ayat 25 sampai 26. Kita baca ya bareng-bareng ya. Matius 27 ayat 25 sampai 26 ya. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahkan lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yang artinya percaya tidak percaya, apa bedanya orang-orang Kristen saat ini yang percaya bahwa Yesus mati di kayu salib dengan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, orang-orang yang ingin menjalibkan Yesus, supaya di dalam Matius 27 ayat 25 ini, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Berarti mereka setuju dong menyalibkan Yesus yang tidak bersalah dan tidak berdosa, untuk ditanggungkan darahnya atas dosa-dosa seluruh umat manusia. Auzubillahimin zalik ya. Subhanallah. Kurang teman-teman, kita tambah lagi. Teman-teman yang hitung sendiri ya, berapa kali disekak Louis ini ya. Oke, kita buka lagi teman-teman ya. Di dalam Markus 15 ayat ke 14 dan 15 ya. Ayat ke-13 sampai 15 ya. Maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkan dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, kejahatan apa yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkan dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahkannya lalu diserahkannya untuk disalib. Berarti sama juga dong ya, Louis Prasetyo dan kawan-kawannya dan jemaatnya dan seluruh umat Kristen ingin Yesus disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Bukan artinya Yesus yang menyerahkan dirinya untuk dibunuh dan menebus dosa umat manusia. Bisa dipahami sampai sini? Bukan saya ngomong. Nih, ya, Alkitab yang ngomong, bukan saya. Ya, kurang teman-teman, tambah lagi.
Siap. Nah, tulis di kolom komentar berapa kali Louis dan jemaatnya serta kawan-kawannya disekak oleh Alkitabnya sendiri. Ya, kita buka lagi di dalam Lukas 23. Di Lukas 23 ayat 21. Nih ya, kita baca dari ayat ke-20 ya teman-teman ya. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tuh ya, si Pilatus aja mau melepasin Yesus. Yesus mah salah nanaon gitu ya, nggak salah apa-apa Yesus. Malah ingin melepaskan Yesus. Tapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya dilakukan orang ini kepada Yesus ya? Tidak ada satupun kesalahan pun yang kau dapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tuh, ya, karena ingin menyenangkan hati para bangsa-bangsa Yahudi, orang-orang Farisi. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Tuh, ya. Jadi kalau kita pikir secara logika, berarti orang-orang Kristen, ya, Louis Prasetyo dan jemaatnya ingin Yesus disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Karena perkataannya sama dengan yang tadi dalam Matius 27 ayat 25 sampai 26. Ya, oh salibkan dia, biarlah darahnya menanggung dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan anak-anak kita. Kamu baca Alkitab nggak sih, Louis? Aduh, sampai mau mengungkapkan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya untuk dibunuh. Kamu salah paham jika kamu bilang bahwa Yesus dibunuh oleh manusia. Dia tidak dibunuh, tetapi ia menyerahkan nyawanya untuk dibunuh. Kurang. Oke, kita buka lagi Yohanes ya. Dalam Yohanes 19 ayat ke-6 teman-teman ya. Kita baca, ketika imam-imam, kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, mereka berteriak nih, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, pada Yesus ya. Masih nggak ngerti sampai sini? Kurang. Kita baca lagi ya. Buka lagi, masih di ayat yang sama, di Yohanes 19 ya, di ayat ke-15 ya. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Pada akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Teman-teman yang dirahmati Allah, bukankah mereka juga yang setuju bahwa Yesus mati disalibkan untuk menebus dosa umat manusia? Berarti mereka tidak jauh beda, bahkan sama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, imam-imam dan ahli-ahli Taurat yang setuju untuk menyalibkan Yesus, membunuh Yesus, menangguhkan darahnya untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Alkitab sendiri yang ngomong, bukan saya. Ingat ya, Alkitab sendiri yang ngomong. Lah ini tiba-tiba Louis Prasetyo mengatakan lalu Yesus menyerahkan nyawanya untuk dibunuh, untuk disalibkan. Louis Budi Prasetyo berpikiran sesuai dengan 1 Yohanes 3 ayat 16. Apa bunyinya? Nih ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yakin nih akan menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Tapi bukan itu. Tapi ini ya, bahasa Louis. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Waduh. Nah, jadi terjawab ya teman-teman ya. Jadi kita tahulah ya bahwa Louis Prasetyo ini buta Bible ya. Coba-coba untuk ingin berdebat dengan saya, hal yang seperti ini aja dia nggak tahu. Makanya dia mencari di mana nih supaya gua nggak bisa berdebat nih sama si mualaf channel nih. Oh udahlah, ini aja, carikan satu ayat di mana Yesus dikutuk oleh ibunya. Sampai kakek nenek, anak susu caya 5 pun nggak akan ketemu guys. Ya nggak akan ketemu. Berarti artinya ente ya, Louis Prasetyo nggak mau debat sama saya. Iya, simple kan? Aduh.
Yang kayak gini aja nggak ngerti, nggak tahu, nggak paham. Makanya cari-cari, gimana nih caranya supaya nggak debat sama si Mualaf Channel. Kasihan, takutnya kamu dipermalukan gitu ya. Malah yang ada emosi gitu. Wah, kursi digigit ya, meja dijadiin pizza ya, kembang bunga diminum. Kamu salah paham. Udah tertangkap bagaimana proses terjadinya rencana pembunuhan Yesus. Nah, apakah Yesus dibunuh atau tidak? Nanti akan saya bahas ya. Jadi untuk Louis Prasetyo, saya pesankan lagi kepada Anda, jangan asal jeplak ya. Katanya sudah punya ilmu hermeneutik, katanya sudah bisa berkhotbah di depan para jemaat Anda ya. Banyak juga para pendeta ya, ahli kitab masuk Islam dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam ya. Dan jelas di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 156 sampai 158 itu jelas kisah-kisah atau penggalan kisah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ternyata tidak dibunuh, tidak disalib, dan orang-orang Yahudi pada saat itu bingung dan ragu ya, siapa sebenarnya yang disalib. Nanti ada kisahnya sendiri teman-teman ya, jadi santuy aja. Kalau ada orang yang maksa dalam kolom komentar, nanti ya akan saya jawab lewat video juga. Oke ya, jadi sudah paham ya teman-teman ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus ini tidak bunuh diri, tidak menyerahkan nyawanya untuk dibunuh, tetapi tidak mau dibunuh sehingga Yesus kabur-kaburan. Melarikan diri tuh Yesus berapa kali. Insya Allah ini dapat bermanfaat, dapat menjadi kekuatan iman dan percayaan kita bahwa benar Nabi Isa alaihissalam ini tidak dibunuh, tidak disalib, dan tidak ditangkap. Sesuai dengan Al-Quran dalam Quran surah An-Nisa ayat 156 sampai 158. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi terserah mau percayanya kepada Al-Quran atau kepada Alkitab. Karena saya sendiri yakin di dalam Al-Quran Allah berfirman dengan tidak main-main ya. Nggak mungkin lah Allah berbohong dengan firman-Nya ya. Bukan tulisan atau karangan Nabi Muhammad SAW, tapi jelas wahyu Allah ya. Dan saya juga percaya dalam Bible bahwa Yesus tidak ditangkap, tidak dibunuh, dan tidak disalib. Oke ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah bermanfaat teman-teman. Semoga menjadi kekuatan iman dan kepercayaan kita supaya kita lebih dekat kepada Allah, lebih pasrah lagi kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Untuk itu saya ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Barakallahu fikum.